Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wattaba'a sunnatahu wa salaka tariqahu wa nahaja manhaja ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fi qawli wal 'amal la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma tahhir a'malana min ar-riya' wa tahhir qulubana min an-nifaq wa tahhir al-sinatana min al-kadhib wal ghiba wan namimah wa tahhir a'yunana min al-khiyanah. Jamaah rahimakumullah, ikhwan fillah a'azakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena di kesempatan ini Allah Ta'ala memberikan kita kenikmatan untuk bisa hadir kembali di majelis ilmu. Semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, alhamdulillah kita mengucapkan syukur pula kepada Allah Ta'ala karena di kesempatan ini Allah mudahkan kita untuk mengkaji kembali kitab yaitu Khulasah Ta'zimul Ilm yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Shalih bin Abdillah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah, dan kita terakhir sampai kepada simpul pengagungan ilmu yang nomor 15 dan kita sekarang masuk pada simpul yang nomor 16. Nah, langsung saja kita mulai supaya kita bisa memaksimalkan waktu yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif, penulis kitab ini Syekh Shalih bin Abdillah bin Hamad Al-Utsaimin, semoga Allah memuliakannya fi darain. Al-Ma'qidus Sadis Asyar, simpul yang nomor 16. Tauqiru majalisil ilm wa ijlalu aw'iyatihi. Fadhol, siapa yang baca terjemahnya? Judulnya dulu. Prinsip ke-16, menghargai majelis ilmu dan tempat penyimpanan ilmu. Majelis para ulama mirip majelis para nabi. Baik, berhenti dulu di sini. Judul kita adalah salah satu di antara kita ini dikatakan mengagungkan ilmu. Kalau kita apa? Mengagungkan majelis ilmu dan juga wadah ilmu. Tempatnya ilmu. Nanti kita bahas ya. Jadi tema besar kita ada dua dalam poin nomor 16 ini. Apa itu? Yang pertama, tauqir majalisil ilm, yaitu memuliakan majelis ilmu. Kenapa harus dimuliakan? Karena majelis ilmu ini majelis yang berbeda. Nggak sama dengan majelis-majelis ketika kita majlas. Nah ini, berbeda sekali. Bukan majelisnya warung kopi, bukan majelisnya orang yang pengangguran, bukan majelisnya orang yang tertawa terbahak-bahak. Ini majelis yang punya keutamaan. Maka kata Syekh, "Famajalisul ulama kama jalisil anbiya." Majelisnya ulama itu sama dengan majelisnya para nabi dan rasul. Kenapa? Isinya yang dibahas adalah apa? Qala Allah, qala Rasul. Qala Allah, qala Rasul. Seperti itu. Sebagaimana majelisnya para nabi. Rasulullah ketika menyampaikan ilmu dalam majelis-majelis ilmu, yang disampaikan apa? Apakah cerita-cerita dari nabi sendiri? Tidak. Tapi apa? Semuanya adalah firman-firman Allah Ta'ala, penjelasan atas hadis-hadis beliau, atas syariat-syariat Islam. Itu isi majelisnya para nabi. Maka dikatakan oleh para ulama bahwa majalisul ulama kama majalisil anbiya. Majelisnya para ulama itu seperti majelisnya para anbiya. Ini jamaah rahimakumullah. Maka seseorang ketika dia datang ke majelis ilmu, maka dia harus menjaga adab-adabnya. Dia harus paham betul tentang kaidah-kaidahnya. Dia harus ngerti bahwa majelis ilmu ini adalah majelis yang berbeda. Maka penyikapannya pun berbeda. Qala Sahal ibn Abdillah, man arada an yanzura ila majalisil anbiya falyanzur ila majalisil ulama. Fadhal, silakan. Sahal bin Abdullah berkata, barang siapa yang ingin melihat majelis para nabi, hendaklah ia melihat majelis para ulama. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, ini yang kemudian menjadi hal yang menarik. Apa kata Sahal bin Abdillah? Bahwa barang siapa ingin melihat majelisnya para nabi, maka hendaknya dia melihat majelisnya para ulama. Persis sama. Yang disampaikan qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul. Seperti itu. Tidak ada cerita sendaguro yang melampaui batas di situ. Sehingga
di sini menyamakan bukan berarti menyamakan kedudukannya loh ya. Jelas majelisnya para nabi adalah majelis yang mulia dan agung. Tapi yang dimaksud apa? Kesamaan kontennya, kesamaan suasananya. Bahwa isi daripada majelisnya para nabi adalah membicarakan tentang hukum-hukum Islam, tentang hukum-hukum syariat, tentang bagaimana agama ini bisa tegak, apa itu tauhid, apa itu syirik. Itulah yang dijelaskan di majelisnya para nabi dan rasul. Dan itu yang ditiru oleh para ulama. Maka pantaslah kalau kemudian Rasulullah mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Karena apa yang dibawa oleh para nabi itu diwariskan kepada para ulama. Dan para nabi tidak mewariskan kecuali apa? Ilmu. Nah, ini jamaah sekalian. Maka kalau kita ingin tahu, sambil kita bayangkan ya ikhwan. Bayangkan ya, Nabi dulu ketika mengajarkan para sahabat, ya persis seperti ini. Ketika menyampaikan Nabi, innamal a'malu binniyat, atau misalkan hadis lain misalkan. Rasulullah SAW mengatakan di dalam ayat, misalkan bercerita tentang sebuah ayat misalnya, tafsir ayat ini menjelaskan detail tentang ayat itu turunnya, kenapa, sebabnya apa. Maka sambil kita bayangkan, ternyata persis ketika ulama menjelaskan hal yang sama, ini seperti itulah kira-kira Rasul menjelaskan itu kepada para sahabat. Betapa mulianya keadaan itu. Betapa mulianya situasi yang seperti itu. Dan ini kalau orang faham tentang hakikat ini, tentu dia akan betul-betul memuliakan. Ini majelisnya para nabi. Gak pantas saya main-main di sini. Gak pantas saya itu gak serius di sini. Itu jemaah rahimakumullah. Naam. Yaji'ur rajul fayaqul ya fulan ayyu syai'in taqulu fi rajulin halafa ala imra'ati bikadza wa kadza. Subhanallah. Ini salah satu diskusinya atau isi kontennya majelisnya para ulama. Fadhil silakan. Seseorang datang berkonsultasi, Syekh, apa pendapatmu tentang seseorang bersumpah begini dan begitu kepada istrinya? Subhanallah, ini adalah contoh. Di majelisnya para nabi juga sama. Kan sebanyak ada para sahabat datang, ya Rasulullah, ausini, nasihati aku, la taghdab. Ya Rasulullah, ausini, janganlah kamu marah. Subhanallah. Sama, di majelisnya para ulama juga sama. Ketika mereka selesai memberikan muhadharah ceramahnya, maka datang seseorang konsultasi. Dan itu dilakukan oleh para ulama. Makanya ada di dalam risalah-risalah para ulama yang kontemporer itu ada yang namanya liqa maftuh. Jadi apa lek ngarani? Ya diskusi terbuka lah, kira-kira begitu. Nah, ada tanya jawab di situ. Orang tanya, hukumnya ini apa sih? Hukumnya ini apa? Sama seperti ini. Apa hukumnya orang yang begini dan begitu? Persis seperti majelisnya para nabi dan rasul. Coba betapa mulianya di situ. Fayaqul laisa yahnathu bihadzal qaul wa laisa hadza fayaqul talaqatil imra'atu wa yaji'u akhar fayaqul ma taqulu fi rajul halafa ala imra'ati bikadza wa kadza fayaqulu laisa yahnathu bihadzal qaul wa laisa hadza illa linabi aw lil alim faghfiru lahum dzalik padahal silakan fa'rifu lahum dzalik. Beliau menjawab telah jatuh talak atas istrinya. Orang lain datang sembari bertanya. Berhenti dulu. Pertanyaan pertama, apa isi pertanyaannya? Datang seseorang tanya bersumpah begini dan begitu. Datang seorang laki-laki bersumpah begini dan begitu kepada siapa? Istrinya. Kepada istrinya. Dijawab apa oleh Syekh ini? Telah jatuh talak. Telah jatuh talak atas istrinya. Coba pertanyaan yang sama, Anda lihat, lanjutkan. Orang lain datang sembari bertanya, apa pendapatmu tentang seseorang yang bersumpah begini dan begitu kepada istrinya? Jawabannya? Beliau menjawab, dia tidak dianggap melanggar sumpahnya. Nah, subhanallah. Terus lanjutkan. Walaisa hadza illa. Hanya nabi dan ulama yang berhak menyampaikan seperti itu. Nah, ini ikhwani. Jamaah sekalian rahimakumullah, inilah di antara keutamaan majelis ilmu. Yang boleh untuk menentukan, oh ini halal, oh ini halal. Ini hanya para nabi dan rasul. Dan juga siapa? Para ulama. Kenapa? Oh ini boleh, ini tidak boleh. Ini fatwanya begini, ini fatwanya begini. Itu hanya yang diberikan kekuasaan itu adalah kepada siapa? Para nabi dan rasul. Dan juga ulama yang mengikuti jawabannya para nabi dan rasul dengan kaidah-kaidah mereka. Faham maksudnya? Bukan berarti nanti ulama bebas menentukan ini halal haram. Tidak. Bukan bebas maksudnya. Tapi mengikuti petunjuknya para nabi dan rasul. Sehingga mereka bisa menentukan. Oh hukumnya ini jatuhnya haram. Oh ini hukumnya adalah perkara yang mubah. Oh ini. Dan yang bisa melakukan ini hanya para nabi dan rasul dan para ulama. Selain mereka tidak berhak. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu menulis risalah tentang masalah ini, yaitu apa? I'lamul muwaqqi'in, yaitu orang yang tanda tangan atas nama Allah Ta'ala. Artinya apa? Sebelum
dan ini buku yang cukup bagus. Kalau antum ingin berfatwa atau memberikan jawaban atas sebuah pertanyaan, maka setidaknya pernah baca buku ini. Supaya tidak gampang-gampang sembrono. Karena penting sekali buku itu dan perlu dijadikan bahan rujukan dan ada terjemahannya insya Allah. Tinggal nanti di-compare dengan kitab aslinya yang berbahasa Arab. Nah, ini poinnya, jemaah sekalian. Sehingga di sini beliau mengatakan walaisa hadza illa lin-nabi aw lil 'alim fa'rifuhu lahum dzalik. Subhanallah. Nah, ini jemaah sekalian. Maka disinilah kita belajar bahwa tidaklah terjadi yang seperti ini kecuali hanya dilakukan oleh para ulama. Ini menunjukkan mulianya para ulama. Ini menunjukkan betapa hebatnya majelisnya para ulama. Baik, ini ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kemudian fa'ala talibil ilmi ay ya'rifa li majalisil ilmi haqqaha fayajlisa fiha jilsatal adab wa yusghi ila syekhi nadhiran ilaihi fala yaltafitu anhu min ghairi darurah wala yattaribu lidajjati yasma'uha wala yab'athu biyadayhi aw rijlayhi wala yastanidu bihadrati syekhi wala yattaki'u ala yadayhi wala yukthiru tanahnuha wal harakah wala yatakallam ma'a jari wa idza atasa hafadha sauta wa idza tatha'aba satara famahu ba'da raddihi jahda. Subhanallah. Fadhal, silakan. Penuntut ilmu harus mengetahui hak majelis ilmu. Naam. Hendaklah ia duduk dengan sopan. Satu, berhenti dulu di situ. Berarti adab penuntut ilmu adalah adab yang terjaga. Di majelis ilmu ada adabnya, ada etikanya. Yang pertama apa? Dia harus duduk dengan apa? Sopan. Dengan sopan. Gak boleh duduk di majelis ilmu seperti duduk di warung kopi. Ini bukan tempat majelis, ini adalah majelis ilmu. Kita tidak akan mendapatkan ilmu yang manfaat sampai kita mempraktekkan ini, ya kawan. Saya ulang ya. Kita tidak akan pernah mendapatkan ilmu yang manfaat sampai kita praktekkan adab yang seperti ini. Ini yang harus kita pahami. Kemudian yang kedua apa? Mendengarkan secara seksama penyampaian guru sembari melihat kepadanya. Nah, yang kedua apa? Memperhatikan. Jadi ketika guru menjelaskan, ojo toleh ini, gak oleh. Ini termasuk adab. Dan adab dalam memperhatikan ketika orang berbicara kepada kita yaitu apa? Tawajuh. Melihatkan wajahnya atau mengarahkan wajahnya, tidak boleh kesana kemari. Kesannya seperti enggak menganggap guru ketika berbicara. Ini yang kedua. Yang ketiga, dan tidak tengok-tengok tanpa kebutuhan darurat. Nah, tidak boleh tolak-tolak tanpa kebutuhan darurat. Dan subhanallah ya ikhwan, ini biasanya orang ketika kemudian belajar menuntut ilmu itu godaannya sangat berat. Hal-hal kecil saja akan memancing kita untuk noleh. Betul apa enggak? Contoh misalkan antum sedang serius nyata, tahu-tahu kemudian kresek noleh. Memang setan itu godong. Padahal itu kan nggak penting banget kan. Kalau kita misalkan lewat dalam keadaan tidak sedang belajar ilmu, mau kresek mau jatuh gelondangan harus nggak ngurusi, ya benar. Tapi ketika belajar menuntut ilmu, hal-hal kecil itu menjadi hal yang sangat mengganggu kita. Makanya Imam Malik itu paling nggak suka di majelisnya ada sesuatu yang kebersek, gemerisik. Itu paling nggak senang beliau. Karena itu mengganggu bagi beliau. Dan mengganggu yang lainnya. Subhanallah. Jadi apa? Fala yaltafitu anhu min ghairi darurah. Jadi tidak menoleh ke kanan dan ke kiri kecuali dalam rangka terpaksa, kecuali darurah, ada kebutuhan hajat. Berikutnya. Tidak pecah fokus saat mendengar kegaduhan. Nah, tidak boleh terganggu kalau ada kegaduhan. Jangan sampai nanti ada kegaduhan kita opo yo, enggak usah. Misalkan di sini ada gajah lewat misalnya. Terus kemudian fudul kepingin ro gajah itu ya apa? Enggak usah seperti itu. Gajah ngono iku wis. Enggak usah sing aneh atau unta lah. Kalau gajah di sini enggak heran ya. Unta tiba-tiba ada yang bawa unta gitu. Enggak usah seperti itu. Makanya ada salah seorang di antara muridnya Abu Hanifah itu ketika duduk di majelisnya beliau, itu muridnya itu datang jauh-jauh untuk belajar kepada beliau. Sampai kemudian ketika saat itu orang melihat gajah itu sesuatu yang apa? Yang asing, yang aneh, sulit, nggak gampang orang bisa lihat apa? Lihat gajah. Maka saat itulah kemudian ketika muncul gajah, ada gajah keluar kabeh murid. Kecuali satu orang muridnya. Al-Imam Abu Hanifah. Mudah-mudahan saya tidak salah ya. Muridnya Abu Hanifah.
Sehingga saya Muhammad bin Hasan. Ditanya, lo kamu nggak lihat juga? Apa kata dia? Saya jauh-jauh dari negeri saya bukan untuk lihat gajah, tapi untuk belajar di majelis Anda. Itu. Jadi orang kalau sudah punya prinsip, nggak ada gangguan, itu dia, Anda mau ribut, diajak temannya keluyuran ke sana, ini waktunya kajian khulasah ta'dhimul ilm. Saya tidak peduli Anda mau ngajak, kalau mau datang fadhol, kalau tidak mau ya sudah. Nanti ketemu lagi setelah selesai kajian. Subhanallah. Itu orang punya prinsip. Dan seorang penuntut ilmu, kalau tidak memiliki prinsip dalam menjalani hidupnya, dia pasti akan mudah terombang-ambing. Antum harus punya target dan punya prinsip. Jangan terpengaruh dengan temannya. Soalnya teman itu kadang as-sahib kata orang Arab. Teman itu nyeret. Kalau temannya itu nyeret kepada kebaikan, alhamdulillah beruntung. Tapi kalau nyeret kepada sesuatu yang buruk, apa? Binasa dan celaka. Maka kembali kepada pembahasan ini, wala yattaribu lidajjati yasma'uha wala yab'athu biyadaihi aw rijlaihi. Padahal silakan. Tidak bermain-main dengan tangan dan kakinya. Kalau sekarang mungkin dengan handphonenya, kecuali dalam rangka untuk mencatat. Karena ada beberapa teman itu ternyata dia nyatet kajian. Ringkasannya apa pakai HP-nya. Padahal silakan, ada masalah kalau seperti itu. Tapi kalau memungkinkan dicatat pakai tulisan itu lebih bagus. Karena akan jauh lebih fokus. Karena kalau HP itu kadang begitu ada notifikasi lali nyatet. Iya apa enggak? Iya, wes kita orang mungkin kita semuanya pernah merasakan yang seperti itu kan gitu. Baik, sehingga apa? Jangan terkecoh bermain-main dengan tangan, dengan kaki gitu. Baik. Kemudian wala yastanidu bihadrati syaikhi. Fadhol. Tidak menyandarkan punggungnya saat berada di hadapan guru. Diupayakan untuk tidak bersandar. Kecuali usianya sudah lanjut atau ada hajat. Karena ada orang tertentu kalau duduk nggak sandaran, itu kakinya geringgingan, kesemutan, ya sudah ini di luar pembahasan kita. Tapi umumnya penuntut ilmu tidak bersandar. Kenapa? Karena bersandar ketika belajar itu menunjukkan ketidakseriusan. Ada rasa malas di situ. Kelihatannya begitu. Meskipun tidak tidak kita vonis ya. Kalau orang sandaran itu mesti malas, ya belum tentu juga. Karena sekarang itu di beberapa tempat di kajian-kajian para masyayikh itu mereka menyediakan sajadah yang ada sandarannya. Ya. Pernah tahu tuh? Tahu. Nah, bahkan ada masjid yang menyediakan apa? Ada sandarannya di saf-saf depan untuk kajian, untuk orang tua atau untuk kajian. Nah, itu nikmat. Walhasil intinya adalah apa? Jangan sampai posisi duduk kita itu seperti terkesan tidak menghargai ulama, tidak menghargai majelis ilmu. Itu yang tidak boleh. Nah, wala yattaqi'u ala yadayhi. Fadhil. Tidak pula bertelekan dengan tangannya. Apa bertelekan ini? Contohnya kayak apa? Apa? Bertelekan gimana? Hah? Bertelekan. Di situ terjemahnya apa? Bertelekan. Iya, bertelekan. Yattaqi'u itu sama seperti hadis larangan ketika sholat, jadi meletakkan tangan di belakangnya dua-duanya. Nah, kayak gitu, jangan. Itu duduk yang nggak disukai oleh Allah Ta'ala. Maka jangan duduk dengan cara begitu. Kemudian wala yuksiru tanahnuha wal harakat. Fadol. Tidak banyak berdehem dan bergerak. Nah, ojo umekai. Akhirnya Ustaz bingung nanti. Ya. Cuman ini kan sifatnya macam-macam ya, fleksibel aja ya. Tapi idealnya memang jangan sampai terlalu banyak gerak. Nanti gemersek kono, mari kono sembojong, mari kono ngene maneh. Ustaz bingung nanti. Hah? Iya benar. Iya, jangan banyak gerak sudah wis. Kalau banyak gerak duduknya belakang aja, jangan di depan karena mengganggu nanti. Wala yatakallamu ma'ajari. Betul? Tidak berbicara dengan teman duduknya. Nah, tidak berbicara dengan teman duduknya. Kenapa? Ketika ada penjelasan, kadang ada yang berdiri dicatat. Kalau kita ajak ngobrol teman kita ngobrol dengan teman kita terganggu, kita pun nggak dapat faedah kan begitu. Maka diupayakan menjaga daripada fokus seseorang dengan cara tidak mengajak dia berbicara kecuali terpaksa ada hajat. Wa idza atasa khafadha sauta. Jika bersin maka ia berupaya merendahkan suaranya. Nah, jangan tambah dibuanterno kecuali kelepasan. Jadi idealnya ditahan sebisa mungkin agar tidak keluar suara yang meledak-ledak. Kemudian berikutnya wa idza tafa'ab, bila menguap maka ia menutupi mulutnya. Setelah berusaha maksimal agar mulutnya tidak terbuka. Nah, ini juga penting. Jadi kalau menguap dia berusaha untuk nutupi mulutnya sebisa mungkin untuk tidak sampai keluar suara ha. Sebagaimana hadis, kalau seandainya kita lagi menguap maka disunnahkan kita untuk menahan menguap itu, karena menguap itu datangnya dari siapa? Setan. Setan. Nah, barakallahu fiik.
Kemudian wa yamdamu ila tawqiri majalisil ilmi ijlalu aw'iyatihi allati yuhafadhu fiha wa imaduha al-kutub fallaiku bi talibil ilmi sawnu kitabihi wa hifdhuhu atau wa hifdhuhi wa ijlalu Masih saya lanjutkan dulu. Wal i'tina'u bihi fala yaj'aluhu sunduqan yahashuhu biwadaihi wala yaj'aluhu buqa wa idza wada'u bil lutfi wa inayah. Baik, ini menarik. Fadhal. masih dalam rangka menghargai majelis ilmu adalah memuliakan tempat penyimpanan ilmu. Nah, terus? Dan yang paling pokok adalah buku. Nah, memuliakan tempat menyimpan ilmu berarti meletakkan ilmu itu kudu diregani. Termasuk apa? Memuliakan kitab. Kitab itu gak boleh kita sembarangan kemudian ditaruh sembarangan, jangan. Itu gak menghargai ilmu. Bayangkan ya, ada orang ulama sudah nulis buku repot-repot, kita meletakkannya dengan enaknya. Mereka ngumpulin hadisnya susah payah, malah kita remehkan begitu saja. Waliyadzubillah. Ini jamaah rahmakumullah. Maka hendaknya dengan memuliakan ilmu itu caranya bagaimana? Memuliakan tempatnya ilmu, yaitu apa? Ya kitab itu di tempat atau catatan ilmu. Baik, Fadol, lanjut. Sepantasnya penuntut ilmu berusaha untuk menjaga bukunya, merawatnya, menghargainya, dan memperhatikannya. Tidak menjadikan buku seperti almari tempat penitipan barang atau menggulung buku seperti trompet. Nah, iki siapa sing goreng iki? Bukunya jadi golong-golong. Maka apa jamaah rahmatullah? Iya, tidak boleh memang. Ulama itu sekarang tidak senang kalau kayak gitu. Artinya apa? Kita muliakan ilmu kita. Ini ilmu ini, isinya qala Allah, qala Rasul, perkataan ulama. Berarti apa? Sesuatu yang sangat berharga, mutiara. Maka harusnya kita muliakan sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti kita menjadikan seperti lemari, seperti apa? Sunduk, seperti kotak penyimpanan apa benda-benda aneh gitu. Apa nek ngarani? Kotak rongsokan kira-kira begitu. Tidak boleh. Buku ini mulia. Maka kudu diregani. Tidak boleh kita meletakkannya di bawah langsung, harus pakai alas. Kemudian juga kalau punya uang lebih silakan dijaga sebaik-baiknya, ditaruh di tempat rak bukunya dan seterusnya. Itu termasuk adab kepada ilmu. Nah, lanjut. Jika hendak menaruhnya, maka ia letakkan dengan kelembutan dan penuh perhatian. Nah, kalaupun meletakkannya pelan-pelan gitu kan. Ditaruh pelan-pelan gitu. Nah, ini di antara bentuk pemuliaan kita akan ilmu. Gak boleh kita banting, mari selesai, piok. Nah, gak boleh. Ini bukan koran ya, ini adalah ilmu. Maka sangat tidak pantas kalau kita mengaku cinta ilmu tapi tidak memuliakan tempatnya ilmu. Dan salah satu bentuk tempatnya ilmu ya kitab dan juga catatan ilmu yang kita tuliskan. Kemudian Rama Ishaq ibn Ruhawai yauman bi kitabin kana fi yadi fara'ahu Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal faghadiba wa qala ahakadha yuf'alu bi kalami abrar. Subhanallah. Ini menarik, ini jelas dari perkataan Ishaq ibn Ruhawai. Fadhal. Suatu hari Ishaq bin Rahawai melemparkan buku yang ada di tangannya. Perbuatan itu terlihat oleh Ahmad bin Hanbal. Maka beliau pun marah sembari berkata, begitukah cara memperlakukan perkataan para manusia pilihan? Nah, apa seperti itu cara memperlakukan manusia pilihan? Kenapa? Karena perkataan ulama ada di situ. Bahkan kalau Allah, kalau Rasul, gak pantas masuk ada ayat Quran, ada hadis Nabi dilempar begitu saja. Maka ini bentuk penghinaan atas ilmu. Maka tidak pantas kita seperti itu. Jangan sampai kita melakukan yang demikian. Kenapa? Karena kalau kita lakukan itu, ilmu kita tidak akan barokah. Ilmu kita tidak akan barokah. Dan ini jamaah rahmakumullah, ini menunjukkan betapa ulama-ulama dahulu itu betul-betul sangat menghargai ilmu. Jamaah rahmakumullah. Nah, baik. Tapi kadang orang kalau diingatkan gini merasa apa? Masuk gitu aja. Ini namanya tasyadud ini. Apa namanya? Apa tasyadud ngarani? Apa ngarani? Terlalu keras. Mosok ngelempar gini gak oleh. Kenceng. Apa kalau bahasa kita? Kekencengan kamu itu. Loh, ini bukan masalah kekencengan. Ini adab. Cara kita menghargai ilmu.
Saya sering mencontohkan begini, kalau antum nulis disertasi atau skripsi ketika kuliah, susah apa tidak? Bisa. Lalu bagaimana kalau dosennya, pembimbingnya itu ngelempar skripsi antum yang sudah antum susah payah, belum lagi kerentannya, sudah revisi 4 kali, dibuang begitu. Ini skripsi apa ini? Kira-kira tersinggung nggak antum? Tersinggung. Apalagi yang isinya qala Allah, qala Rasul, perkataan para ulama. Tentu akan lebih menyakiti hati penulisnya dan juga siapa? Dan juga para ulama yang sudah bersusah payah mengumpulkan ilmu. Wala yattaki'u 'alal kitab au yad'uhu 'inda qadamai wa idza kana yaqra'u fihi 'ala syaihi rafa'ahu 'anil ard wa hamalahu bi yadihi. Nah, ini menarik. Fadhil. Tidak sepantasnya bertelekan pada buku atau meletakkannya di depan telapak kaki. Jika membacanya di hadapan guru, maka hendaklah ia memegangnya dengan kedua tangan, bukan meletakkannya di atas lantai. Sehingga di sini apa yang terjadi? Kita belajar bahwa hendaknya kita memuliakan ilmu. Kitab kita ditaruh di lantai. Maka jangan sampai intinya kita ini menyia-nyiakan kitab kita, buku kita, disimpan baik-baik, dijaga, dirawat. Sampai kemudian kitab itu betul-betul menjadi hal yang bagian daripada hidup kita. Ingat, temannya penuntut ilmu itu kitab. Harta berharga ulama itu kitab. Ulama itu jarang ada yang punya mobil mewah. Ya mungkin ada, tapi jumlahnya tidak banyak. Tapi harta terbaik mereka adalah apa? Kitab-kitab mereka. Sehingga mereka sangat luar biasa untuk menjaga jangan sampai kitab-kitab mereka rusak. Jangan sampai kitab mereka hancur. Itu yang enggak mereka inginkan. Itu yang enggak mereka inginkan. Maka dari itu, ikhwan fillah azakumullah, ayo disinilah cara kita memuliakan ilmu. Kita muliakan ilmu kita. Termasuk di antara memuliakan majelis ilmu, lek ngaji gawa buku, ya. Gawa buku nyatet. Nah, ini termasuk bagiannya. Itu cara kita memuliakan ilmu supaya apa? Ada manfaatnya. Ngaji itu ada manfaatnya. Enggak apa-apa kalau hari ini belum bawa, insya Allah pertemuan berikutnya harus bawa. Iya, disempatkan. Berarti kalau sudah bawa buku, bawa kitab, biasanya itu memang dari awal serius bikin ngaji. Gitu. Enggak apa-apa. Yang kelupaan, ya jenengin lali apa? Ya. Istimakfu ya. Iya, kita maklum insya Allah, enggak ada masalah. Yang penting minggu depan jok lali maneh, kan ngono. Jok lali maneh. Enggak dieling maneh. Jadi nanti mungkin kalau seandainya kita ketemu lagi bulan depan ya. Iya. Pekan depan enggak bisa, Ustaz. Hah? Sementara saya yang nggak keberatan pekan ganjil insyaallah. Jadi 1 dan 3. Nah, kita kalau antum ada waktu ya pekan 1 dan 3. Selama Ada insyaallah ya. Kenapa? Ada waktu insyaallah. Ya wes pokoknya antum diskusikan dulu lah. Yang pasti kita setiap bulan pekan pertama, itu yang pasti insyaallah. Saya sudah schedulekan di situ. Perkara nanti ada tambahan antum nanti tinggal konfirmasi ke saya, kesiapan teman-teman. Yang penting jangan sampai memberatkan. Karena kajian itu lewat keseriusan biasanya atau terlalu banyak biasanya jenuh. Nah, ini jangan sampai terjadi. Baik, mungkin itu saya tutup dulu nanti kita diskusi setelah ini. Barakallahu fikum, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.